Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada saat ini kita mulai dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Marilah kita mulai ibadah kita pada saat ini dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 457. Kidung Jemaat nomor 457, kita pujikan bait pertama. Kidung Jemaat nomor 457, kita pujikan baitnya yang pertama, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu, jikalau Kau dekat, enyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan mengaca pada hukum kasih ini, kita mengetahui bahwa kita belum bisa melaksanakan dengan sepenuhnya karena kita mengetahui bahwa diri kita masih penuh dengan dosa. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan kita berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Demikianlah ya Tuhan, pengakuan kami atas segala kesalahan yang telah kami lakukan pada saat-saat yang lampau. Kiranya Engkau tetap berkenan untuk mengampuni dan memperbarui kehidupan kami, sehingga kehidupan kami tetap senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Semuanya yang kami pinta, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 27. Kita pujikan baitnya yang pertama sebagai kidung penyesalan dosa kita. Nyanyian penyesalan dosa kita. Kidung Jemaat 27 ayatnya yang pertama. Meski tak layak diriku.
tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang, Yesus, sebagaimana adanya jiwaku sungguh berjelah, darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, berita anugerah terambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Petunjuk hidup baru terambil dari 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Marilah kita menyanyikan nyanyian kesanggupan yang terambil dari Kidung Jemaat 40, bait yang pertama dan bait yang keempat. Ajaib benar anugerah membaru hidupku. Ku hilang buta bercelah, olehnya aku sembuh. Ku dapati janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami. Pada saat ini, mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, sehingga firman yang akan kami dengar bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami untuk menghadapi segala berbagai macam tantangan dan hambatan yang ada di depan kami. Dan kami juga memohon Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau berikan kebijaksanaan, begitu juga hamba-Mu yang mendengarkan, Engkau berikan pengertian sehingga kami dapat mengetahui akan kehendak dan maksud-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan seluruhnya kehidupan kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu. Semuanya ini kami pinta, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman pada saat ini terambil dari Yohanes 17. Yohanes 17 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-11, yang demikian firman-Nya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara-saudara pernah merasakan rasanya sesak nafas atau rasanya kehilangan nafas? Pasti rasanya itu sangat tidak mengenakan sekali. Pada saat ini kita juga mengetahui bahwa sesuatu yang kita lakukan sehari-hari atau kita lakukan
berulang kali kadang kita tidak sadari, yaitu di dalam kehidupan kita, yaitu bernafas. Pada saat ini kita melalui firman Tuhan diingatkan bahwa ada suatu aktivitas atau kegiatan yang secara biologis itu dilakukan oleh seseorang atau dilakukan oleh orang, yaitu bernafas. Bernafas itu adalah sesuatu yang dilakukan seorang antara menghirup dan mengeluarkan nafas. Nah, hal ini mengingatkan tentang peristiwa penciptaan manusia dan sekaligus realitas kehidupan. Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan yang berasal dari debu tanah tersebut diberikan hembusan nafas. Ketika hembusan nafas itu diberikan, manusia itu menjadi hidup. Dan ketika nafas itu diambil oleh sang Khalik, sang pemilik hidup, maka hanyalah raga yang tertinggal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, aktivitas spiritual atau aktivitas batiniah di dalam kehidupan setiap orang atau dalam kehidupan diri kita pribadi mestinya mendapatkan porsi yang memadai dalam hidup ini, agar manusia itu dapat menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Hidup yang terhubung dengan sang pemilik hidup, sang Khalik, terhubung dengan Tuhan Yesus Kristus yang telah diutus oleh sang Allah, sang Khalik, menjadi juru selamat kita. Jadi betapapun di dalam kehidupan kita yang dipenuhi dengan kesibukan, baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari maupun di dalam kehidupan berdunia sosial atau di dunia maya, yang dipenuhi oleh tuntutan-tuntutan kebutuhan hidup yang begitu kompleks. Namun marilah kita juga menyadari bahwa di dalam kehidupan tersebut ada yang harus kita lakukan, yaitu berdoa. Kita tahu bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa merupakan sumber kekuatan yang menopang di dalam kehidupan kita untuk bisa menjalani hidup secara lebih bermakna. Ketika kita menyadari bahwa doa adalah sumber kekuatan, seperti sumber air yang melegakan bagi seorang yang membutuhkan air ketika di dalam kekeringan. Ketika doa itu juga bisa menyegarkan kehidupan kita, maka kehidupan kita juga bisa merasa disegarkan. Walaupun kita tahu bahwa kehidupan kita di dalam dunia ini banyak tantangan, kehidupan, hambatan, kekecewaan, sakit hati, dan marah. Tapi ketika kita menyerahkan kehidupan kita melalui doa, kita dipulihkan oleh Tuhan. Hidup dan pelayanan kita senantiasa juga disegarkan oleh Tuhan, seperti mata air yang menyegarkan kehidupan diri kita. Melalui kehidupan yang intim, melalui kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Ada seorang mengatakan bahwa berdoa itu seperti bernafas, yaitu sesuatu yang penting di dalam kehidupan, yang mendukung kehidupan kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari supaya menjadi tumbuh dan sehat. Namun apa yang terjadi ketika kita menjalani kehidupan pada hari-hari ini atau menjalani kehidupan kita pada biasanya, kadang seringkali kita berpikiran bahwa ketika kita melantunkan doa atau berdoa kepada Tuhan, sepertinya itu hanya sekedar rutinitas saja yang seakan-akan menjadi kering, hampa, tidak bermakna. Itu ya juga sering dilaksanakan atau sering dirasakan oleh sebagian orang atau beberapa orang ketika di dalam kehidupannya berpikir, ketika berdoa tidak terjadi apa-apa. Ketika berdoa tidak ada sesuatu yang mengubahkan di dalam kehidupannya. Lalu pertanyaannya, apa yang harus
kita lakukan sebagai umat Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam bacaan kita, di dalam Injil Yohanes 17 ayat yang 1 sampai 11, kita diajak untuk senantiasa disegarkan melalui doa. Di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 11, di sini Yesus mendoakan para murid-muridnya. Doa Yesus ini dilatar belakangi oleh apa yang dialami oleh para murid. Mereka akan diceraikan dan akan mengalami penderitaan. Oleh karena itu, Yesus menaikkan doa yang khusus untuk para murid-muridnya. Doa tersebut memang dalam bentuk dialog. Ada dialog terkait dengan identitas dan relasi personal Yesus dengan Sang Bapa. Ada dialog terkait relasi dengan Bapa dan pengikut Yesus. Dalam doa tersebut, Yesus meminta kepada Sang Bapa agar berkenan memelihara para pengikutnya karena ia tidak akan lagi bersama-sama dengan mereka. Yesus pun menyampaikan kepada Bapa bahwa ia akan memberikan hidup kekal itu kepada para pengikutnya. Hidup kekal itu adalah bahwa para pengikut mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa. Kata mengenal di sini bukan hanya sekedar tahu, tetapi benar-benar mengetahui dan benar-benar mengenal dan mempunyai relasi yang baik antara seseorang dengan Tuhan. Dan pada saat ini kita bersama-sama diajak untuk berdoa seperti yang telah dilakukan oleh Yesus kepada para murid-muridnya. Di dalam doa tersebut, Yesus melihat bahwa para murid tadi akan mengalami suatu tantangan yang berat. Maka Yesus mendoakan mereka. Dan mengenai dialog personal terkait dengan identitas dirinya antara Yesus dengan Sang Bapa, Sang Bapa dengan muridnya, Sang Bapa dengan para pengikut Yesus, diharapkan doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu juga dapat menguatkan para murid menghadapi berbagai macam tantangan. Oleh karena itu, mari kita juga menjadikan doa kita sebagai hubungan personal antara diri kita pribadi kepada Tuhan. Dan juga dialog dari diri kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita mendialogkan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita mempunyai kekuatan di dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang ada di dalam hidup ini. Seperti nafas, doa itu juga kita lakukan sehari-hari. Kita berdoa, memohon pertolongan, kekuatan kepada Tuhan supaya kita dikuatkan. Seperti Tuhan juga memintakan doa kepada murid-muridnya supaya murid-murid juga kuat di dalam menghadapi tantangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Minggu Paskah yang ke-7 ini, kita bersama-sama mempunyai komitmen supaya kita juga terus menjalani doa di dalam kehidupan kita, tidak hanya sekedar doa yang secara rutinitas, tetapi benar-benar doa sebagai nafas hidup, doa sebagai relasi hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan. Dan jangan jemu-jemu kita berdoa kepada Tuhan. Karena dengan doa, maka kita mendapatkan sumber kekuatan untuk menjalani kehidupan kita pada saat ini. Apalagi kehidupan kita yang kita rasakan pada saat ini begitu berat. Tapi kita yakin dan percaya bahwa dengan berdoa, Tuhan juga akan memampukan kita, memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Karena
kita yakin dan percaya bahwa kita memiliki relasi yang baik antara Tuhan dengan diri kita. Karena kita yakin dan percaya dengan berdoa, maka hubungan dan relasi kita semakin dikuatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah pada saat ini kita menyadari bahwa dengan berdoa, kita bernafas, dengan berdoa kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan juga akan berkenan menolong, memampukan kehidupan kita. Amin. Kita masuk ke dalam waktu hening. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami, yang pada saat ini kami rasakan, dengarkan bersama melalui firman-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, Engkau mengertikan kami, supaya kami tak jemu-jemu di dalam kami melantunkan doa, mengucapkan doa di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ya Tuhan, bahwa kehidupan kami tanpa doa itu juga akan menjadi kering. Oleh karena itu ya Tuhan, berilah kekuatan kepada kami, mampukan kepada kami, supaya kami tak jemu-jemu untuk berdoa, dan kami dapat menghadapi kehidupan dunia ini melalui kekuatan yang Kau berikan kepada kami melalui doa kami secara pribadi-pribadi. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa, mengaturkan doa syafaat kami kepadamu, kepada jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawa Lugandeng. Kami mendoakan jemaat-Mu sehingga kehidupannya menjadi semakin berkenan kepadamu dan kehidupannya tetap senantiasa berbakti. Kami juga berdoa untuk dalam setiap kehidupannya sehingga kehidupan jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawa Lugandeng, kehidupannya antara satu dengan yang lain juga dapat saling tolong-menolong, hidup rukun dengan penuh kebaikan, sehingga kehidupan yang terpancar di dalam kehidupan jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawa Lugandeng itu pada akhirnya untuk kemuliaan nama-Mu. Begitu juga untuk para pelayan-Mu, hamba-Mu yang melayani di Gereja Kristen Jawa Lugandeng, baik dari pendeta, penatua, diaken, komisi, kawan, dan warga jemaat. Dalam pelayanannya kami mohon ya Tuhan, Engkau tuntun dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, sehingga penyertaan-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini di dalam keadaan jasmani yang lemah, di dalam keadaan sakitnya. Kami menyerahkan ya Tuhan, saudara-saudara kami ini ke dalam Tangan-Mu melalui dokter, obat-obatan, dan perawat. Engkau berkenan untuk menjamah, menyembuhkan mereka, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan dan kebaikan yang berasal daripada-Mu. Begitu juga untuk peran keluarga yang senantiasa mendampingi mereka yang sedang sakit. Engkau berikan kesabaran, ketekunan, kecukupan di dalam mendampingi keluarga yang sedang sakit. Kami juga berdoa untuk para orang tua yang membimbing dan menyertai anak-anak mereka. Engkau berikan kebijaksanaan sehingga anak-anak yang mereka bimbing, mereka sertai juga dapat senantiasa berbakti kepada orang tua dan senantiasa memuliakan nama-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang ada dalam kehidupan kami, baik itu dalam keluarga maupun dalam kehidupan kami pribadi. Kami menyerahkan ya Tuhan, kehidupan kami ke dalam kuasa Tangan-Mu, karena kami yakin dan percaya bahwa ketika Engkau berkarya di dalam kehidupan kami, Engkau memampukan kami untuk
hadapi kehidupan ini sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita dan penuh kekuatan yang berasal daripada-Mu. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan yang ada di dalam jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawa Lugandeng, sehingga kami melakukannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang pada saat ini juga berjuang di dalam kegiatannya, baik itu dari aparat keamanan, dari polisi, TNI, dokter, perawat, yang dimana mereka sebagai garda terdepan untuk melawan wabah COVID-19 ini. Kami mohon Engkau berikan kekuatan, kesehatan, sehingga mereka di dalam menjalani tugasnya dapat bertahan sampai pada akhirnya. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkati juga para pemimpin-pemimpin kami, dari presiden hingga pemimpin di dalam tingkat rukun tangga. Kami mohon ya Tuhan, Engkau tetap memberikan kebijaksanaan, sehingga di dalam memimpin, walaupun ada wabah yang sedang melanda, Engkau tetap memberikan kebijaksanaan di dalam memimpin menata kehidupan di bangsa dan negara Indonesia ini. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Dan semuanya ini kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan dari berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima. Untuk melandasi persembahan ini, kita dasari dengan surat Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan untuk mengiringi persembahan ini, kita akan nyanyikan Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku.
pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan dengan berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang telah kami terima. Pada saat ini Tuhan, kami mempersembahkan dari hasil yang telah kami terima dari berkat-Mu yang melimpah. Kiranya Engkau selalu sucikan dan terima, sehingga persembahan ini dapat memuliakan kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa, kami juga berdoa bagi hamba-Mu, anak-Mu yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berikan kepintaran, kiranya Engkau berikan kebijaksanaan, ketelitian, sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik. Bapa yang penuh kasih, sebentar lagi kami akan menutup ibadah ini. Kiranya Engkau berkati dalam kehidupan kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Warta Jemaat Minggu 24 Mei 2020. Yang pertama, ibadah Pentakosta akan diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020. Jemaat diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan unduh-unduh. Yang kedua, Sakramen Perjamuan Kudus akan diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 14 Juni tahun 2020. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 440 di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kembang dunia mengaku
teduh